Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Kimia Fisika 1. Setelah kita kembali belajar mengenai gas ideal dan gas nyata, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai termodinamika. Nah, sebelum kita membahas mengenai termodinamika, kita akan belajar dahulu sebenarnya termodinamika itu apa sih. Jadi termodinamika ini adalah nanti penting dalam proses konversi energi. Jadi saat energi kan tidak bisa dimusnahkan ya, dia hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya pada PLTA, yaitu dari energi kinetik berubah menjadi energi listrik. Juga pada ini ya, energi solar, energi dari tenaga matahari berubah menjadi energi listrik juga, dan kemudian energi listriknya disambungkan ke HP yang setiap hari kita gunakan untuk belajar, untuk berkomunikasi, dimasukkan, dirubah lagi menjadi energi cahaya dan yang lainnya sehingga HP kita bisa dimanfaatkan untuk belajar dan bekerja. Nah, apa itu termodinamika? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang adalah termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan. Jadi termodinamika adalah kajian tentang kalor atau panas yang berpindah energi dan juga kerja. Jadi dalam termodinamika ini nanti kita yang pertama akan membahas mengenai energi, kerja, dan juga kalor atau panas. Dalam termodinamika itu banyak membahas tentang sistem dan lingkungan. Makanya nanti di awal-awal kita juga akan membahas mengenai apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Nah, termodinamika sendiri itu hanya mempelajari hubungan antara keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu sistem. Jadi tidak mempelajari bagaimana proses itu berjalan, dia hanya tahu keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Nah, termodinamika itu mencakup ilmu mengenai fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Nah, dalam termodinamika nanti kita akan membahas secara makroskopis ya. Makanya tadi saya bilang kalau dia hanya mengetahui keadaan awal dan akhirnya. Sedangkan untuk kondisi mikroskopis itu nanti kita belajar dalam ilmu mekanika statistik. Jadi kalau ditinjau dari segi mikroskopis itu bedanya sama makroskopis. Kalau mikroskopis itu meninjau gerakan atom atau molekulnya, mempelajari proses perubahan sistem secara mikroskopis. Sedangkan makroskopis itu meninjau besaran yang terdeteksi secara langsung. P tekanan, V volume, T temperatur, dan jumlah molnya. Mempelajari proses perubahan sistem secara makroskopis. Jadi makanya tadi diketahui keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Misalkan ada keadaan awal P1, V1, T1, lalu ada keadaan akhirnya P2, V2, dan T2. Inilah yang nanti akan kita pelajari dalam ilmu termodinamika. Nah, dalam hukum termodinamika 1 itu disebutkan yang pertama, hukum ke-0 ya, hukum termodinamika itu ada banyak. Yang pertama, kesetimbangan termal. Termometer itu dibuat berdasarkan pada hukum ini. Lalu hukum pertama termodinamika itu tentang kekekalan energi yang di awal tadi sudah saya singgung ya, bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan. Itu rumusnya delta U sama dengan Q plus W. Lalu hukum kedua itu mengenai arah perubahan kimia. Nanti kita akan mulai membahas kenaikan entropi di hukum yang kedua ini. Lalu hukum ketiga, pada 0 derajat Kelvin, entropi dari kristal padat adalah 0. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa di termodinamika ini nanti kita akan mengenal istilah tentang sistem, lingkungan,
Dan nanti kalau misalkan kita menciptakan sistem lingkungan ini, maka kita harus menciptakan batasan-batasannya. Lalu apa itu sistem, apa itu lingkungan, apa itu batasan, akan kita bahas di sini. Nah, sistem adalah sejumlah zat yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan yang telah dilakukan. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah tabung reaksi. Jadi yang disebut dengan sistem itu adalah ya yang berada di tabung reaksi itu saja. Makanya sistem yang berwarna merah ini. Lalu saat kita membahas tentang lingkungan, itu adalah hal lain di luar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Jadi misalkan lingkungan dia berpengaruh karena ini tidak diisolasi atau apa, sehingga lingkungan berpengaruh. Misalkan apakah terjadi pertukaran panas antara si sistem ini dengan lingkungannya kondisinya panas atau dingin dan sebagainya. Lalu yang kita sebut dengan batasan adalah dinding pemisah antara sistem dan lingkungan. Jadi kalau disebut dengan batasan di sini adalah dinding dari si tabung reaksi itu atau si labu ini ya, labu reaksi ini. Nah, sampai sini bisa dipahami ya mengenai sistem, lingkungan, dan batasan. Lalu sistem sendiri itu nanti akan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Apa itu sistem yang terbuka? Ini bisa kalian lihat ya di sini, sistem yang terbuka. Pada sistem yang terbuka, maka itu akan terjadi pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan dan juga terjadi transfer materi. Jadi ada proses pertukaran dua, pertukaran materi dan juga pertukaran energi antara sistem dan juga lingkungan. Sedangkan untuk sistem tertutup itu terjadi pertukaran energi antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak terjadi perubahan pertukaran materi di dalam sistem. Nah, karena ini ditutup ya, misalkan ini airnya panas, yang di sini airnya bisa menguap ke atas sehingga terjadi transfer materi. Yang di sini ditutup sehingga transfer materi tidak terjadi, tapi pertukaran panasnya masih bisa, atau energi yang ada di sini itu masih bisa terjadi. Lalu ada sistem isolasi. Nah, kalau sistem isolasi ini sama sekali tidak ada transfer energi dan transfer materi antara sistem dan lingkungan. Jadi selain ditutup, ini jadi dikasih jaket ya, jaket penahan sehingga panasnya tidak akan keluar, dan juga sebaliknya sehingga dia tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena namanya terisolasi, tidak terjadi transfer energi dan juga transfer materi antara sistem dan lingkungan. Oke, sudah paham ya. Sekarang kita membahas mengenai keadaan sistem. Keadaan sistem adalah sifat-sifat yang mempunyai nilai tertentu apabila sistem ada dalam keseimbangan dan pada kondisi tertentu. Ini kita ada variabel intensif dan variabel ekstensif. Untuk variabel intensif di sini ada suhu, tekanan, massa jenis, volume spesifik, dan volume molar. Lalu ada juga variabel ekstensif, yaitu volume total, massa, dan jumlah mol. Kalian tahu nggak apa bedanya variabel intensif dan variabel ekstensif? Jadi, variabel intensif ini adalah variabel yang nilainya tidak bergantung pada besarnya ukuran sistem. Sebaliknya, variabel ekstensif adalah variabel-variabel yang nilainya bergantung pada besar dan ukuran sistem. Jadi kalau volume total ya pasti kan berpengaruh ya besar sistemnya seberapa banyak. Sedangkan kalau kita membahas suhu, tekanan itu tidak bergantung pada besar dan ukuran dari sistemnya. Nah,
Hubungan-hubungan antara variabel-variabel sistem ini nanti dinyatakan dalam persamaan keadaan. Contohnya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, seperti persamaan gas ideal, PV-nRT, persamaan van der Waals, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi keadaan. Fungsi keadaan merupakan sifat setiap sistem yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dalam sistem tersebut. Jadi, variabel-variabel yang kita pelajari itu hanya bergantung pada keadaan sistem, tidak bergantung pada bagaimana keadaan itu tercapai. Contohnya seperti apa? Bisa kita lihat di sini ya. Misalkan kita ingin mengadakan perjalanan dari Los Angeles menuju New York. Kita tidak mempelajari bagaimana perjalanan itu ditempuh, apakah melalui perjalanan darat, menggunakan mobil, atau dengan kereta api. Tapi yang kita tinjau hanya keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Nah, di dalam termodinamika itu ada beberapa fungsi keadaan. Di antaranya adalah jarak, energi dalam, entalpi, dan entropi. Sedangkan kalau fungsi jalan itu ada perpindahan, kalor, dan kerja. Nah, sekarang kalau kita membahas mengenai tadi ya perubahan keadaan. Perubahan keadaan itu apa? Adalah proses atau cara suatu sistem mengalami perubahan dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain. Nanti kita akan mempunyai istilah baru, yaitu proses reversibel dan proses irreversibel. Kalau reversibel berarti dia bisa prosesnya terjadi secara bolak-balik atau dua arah. Kalau misalkan kalian punya es krim, saat dia dipanaskan dia akan menjadi cair, dan saat cairan itu didinginkan maka dia bisa beku lagi. Sedangkan kalau kita sebut dengan proses irreversibel, prosesnya tidak dapat terjadi bolak-balik. Misalkan kalian sedang memanaskan telur. Telurnya setelah dipanaskan menjadi padat, tapi setelah itu tidak bisa. Telur tersebut kalian dinginkan terus jadi mencair lagi, tidak bisa. Itulah yang disebut dengan proses irreversibel. Nah, kita masuk ke termodinamika yang pertama ya, yaitu kalor. Kalor biasanya dilambangkan dengan Q kecil atau Q besar, merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dipertukarkan oleh sistem dan lingkungan karena adanya perbedaan suhu. Nah, misalkan ya, di sini kalau kita sebut dengan kalor, saat kita memanaskan air, di situ akan terjadi perbedaan suhu. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu untuk mempermudah pemahaman, penggunaan nilai kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan itu kita buat sebuah perjanjian ya, atau ya sudah kita jadikan sesuatu yang mutlak untuk perhitungan nanti. Jadi saat Q itu bernilai positif adalah saat sistem menerima kalor dari lingkungan atau ada kalor yang masuk dari lingkungan ke sistem. Lalu kita sebut Q bernilai negatif atau kalor bernilai negatif bila sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Ini bisa digambarkan seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Jadi Q bernilai positif bila sistem menerima kalor dari lingkungan. Apabila sistem melepas kalor ke lingkungan, maka Q-nya bernilai negatif. Ini penting ya untuk perhitungan-perhitungan kita nanti. Jadi kapan Q bernilai positif dan negatif, itu persyaratannya ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kapasitas kalor.
Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor adalah kalor yang diserap sistem untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. 1 derajat ya, nggak hanya Celcius. C itu dilambangkan di atas cara matematika, dirumuskan dengan persamaan ini. Q C sama dengan Q per delta T. Kapasitas kalor. Nah, nanti kita akan mengetahui ada perbedaan antara kapasitas kalor molar dan kalor spesifik. Jadi kapasitas kalor molar adalah kapasitas kalor untuk setiap 1 mol zat. Sedangkan kalor spesifik adalah kapasitas kalor untuk setiap gram atau kilogramnya. Lambangnya beda ya, yang ini ada C besar, ada atapnya. Kalau yang ini C kecil. Nah, jadi bisa dirumuskan kalau tadi ya, C atau kalor itu kapasitas kalor, simbol C tadi kan sama dengan Q per delta T, itu sama dengan NC dengan atap di atasnya, berarti sesuai jumlah molnya ini ya, karena ini setiap 1 mol zat. Lalu jika kalor spesifik itu C kecil, itu harus dikalikan dengan masanya, gram atau kilogramnya, tergantung satuan dari si kalor spesifik ini. Nah, ini untuk contoh soalnya. Jadi apabila kita mempunyai air sebanyak 0,5 kg dengan suhu 95 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam tabung yang terbuat dari logam dengan suhu 25 derajat Celcius. Tabung disekat sehingga tidak ada kalor yang keluar dari tabung. Setelah beberapa saat, suhu turun menjadi 50 derajat Celcius. Tentukan kapasitas kalor logam jika kalor spesifik air adalah 4,814 Joule Kelvin per gram. Nah, jadi kalau mengerjakan soal, pertama kita harus menulis dulu apa sih yang diketahui di soal. MA, massa air, itu adalah 0,5 kg, menjadi kita rubah satuannya menjadi 500 gram. Kenapa harus dirubah satuannya menjadi gram? Karena tadi kalau spesifiknya diketahuinya per gram, jadi kita nanti juga mengalihkannya harus masanya juga harus gram. Itulah pentingnya menulis satuan di kimia fisika. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya, jadi jangan hanya rumus terus dimasukkan tanpa satuan, nanti perhitungannya akan keliru. Nah, lalu kapasitas kalornya diketahui sebesar 4,814 Joule per Kelvin per gram. T air awal adalah 95 derajat Celcius, kita rubah menjadi Kelvin, dan T logam awal kita rubah menjadi Kelvin juga, menjadi 298,15 Kelvin. T campuran diketahui menjadi 500 derajat Celcius atau 323,15 Kelvin. Nah, untuk menjawab di sini berarti ada terjadi QL sama dengan min QA. Ini buku, nanti buku kapan-kapan bisa kalian fotokopi ya, karena sekarang sudah bisa ke kampus. Nanti kalian bisa ke kampus untuk bisa memfotokopi buku yang saya punya. Jadi maksudnya QL sama dengan min QA itu adalah kalor yang diterima logam itu sama dengan kalor yang dilepas air. Jadi di sini kan tadi air dia suhunya lebih tinggi daripada logam ya. Jadi kalau airnya 95 derajat, logamnya 25 derajat Celcius, sehingga perpindahan panas kan selalu terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, sehingga kilogam sama dengan Ki air. Istilahnya Ki yang diterima oleh logam itu sama dengan Ki atau panas yang dilepaskan oleh air, sehingga kalor yang diterima logam sama dengan kalor yang dilepas air. Bisa kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi Q1 itu C dikalikan delta T
min CA dikalikan delta T juga. Tinggal kita masukkan, semuanya sudah diketahui, sehingga kita dapatkan C logamnya sebesar plus 4.332,6 Joule per Kelvin. Nah, kapasitas kalor itu tadi ya, dia bernilai positif, itu menunjukkan bahwa logam tersebut mampu menerima kalor sebesar 433,6 Joule per Kelvin. Nanti silahkan dicoba perhitungannya, silahkan disampaikan di grup WA ya. Nah, ini untuk contoh latihan soal, nanti silahkan dikerjakan juga. Ini bukan merupakan tugas, silahkan nanti yang mau mengerjakan di-share aja di grup. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang bingung-bingung akan kita bahas bersama. Nah, itu tadi tentang kalor. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerja. Kerja atau W adalah bentuk energi yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan. Setiap bentuk energi yang bukan kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan itu biasanya disebut dengan kerja. Untuk beberapa buku itu ada perjanjian nilai kerja yang digunakan berbeda-beda tergantung dari sudut mana tinjauannya. Nah, di sini perjanjian nilai kerja yang kita pakai, W diberi tanda negatif apabila sistem melakukan kerja, dan W akan kita beri tanda positif bila sistem menerima kerja. Seperti gambar ini ya, gambar berikutnya. Nah, apa sih yang disebut dengan kerja? Jadi telah dikenal berbagai bentuk kerja, diantaranya adalah kerja listrik, kerja mekanik, kerja magnetik, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak bentuk kerja, nanti yang akan kita bahas adalah kerja volume, yaitu kerja yang menyertai perubahan keadaan volume sistem akibat ekspansi dan kompresi dari suatu zat. Nah, apa yang diekspansi dan kompresi itu biasanya dia berupa zat gas. Nah, jadi nanti kita akan membahas mengenai kerja volume. Di sini ada ekspansi dan kompresi. Ekspansi nanti akan kita bedakan menjadi ekspansi satu langkah, ekspansi dua langkah, dan ekspansi reversible. Nanti kita lihat dari sistemnya masing-masing ya. Nah, jadi kalau kerja ekspansi satu langkah itu adalah kerja yang terjadi apabila volume sistem membesar melawan tekanan lingkungannya. Jadi saat ini kan P1-nya tinggi, V1-nya kecil. Saat V-nya kita naikkan, maka P-nya akan turun. Jadi saat volume kita besarkan atau kita lakukan ekspansi, maka tekanan dari gas itu akan semakin berkurang. Nah, ini bisa diilustrasikan seperti ini ya. Jadi saat volumenya kita naikkan, otomatis tekanannya akan berkurang. Rumusnya W sama dengan min P1 dikalikan delta V. W sama dengan min P1 dikalikan V2 min V1. V2 ini keadaan akhir, V1 adalah keadaan awal. Di mana W adalah kerja total, PL sama dengan tekanan luar, V2 volume akhir, dan V1 adalah volume awal. Lalu kalau kerja ekspansi dua langkah adalah kerja yang terjadi apabila volume sistem membesar melawan tekanan lingkungannya sebanyak 2 kali, sehingga terjadi 3 keadaan sistem. Nah, W sama dengan W1 plus W2. Jadi kerja yang terjadi itu gabungannya ya, kan tadi ada 2 langkah. Jadi langkah yang pertama ditambahkan langkah yang kedua. W sama dengan PL dikalikan delta V1 dikurangi PL2 aksen dikalikan delta V2. W sama dengan min PL aksen 1 dikalikan V2 min V1 dikurangi PL aksen 2 dikalikan V3 min V2. Di mana W adalah kerja total, PL aksen adalah tekanan luar awal, PL aksen tekanan luar tengah, double aksen ya,
V3 ini volume akhir, V2 volume tengah, dan V1 volume awal. Ini contoh latihan soalnya. Nanti silakan dikerjakan. Kita share dan kita bahas di WA group. Nah, lalu kalau kerja ekspansi reversibel. Kerja ekspansi reversibel terjadi ketika sistem melakukan langkah sangat banyak. Jadi tidak hanya dua, ada banyak. Makanya ini ada rumus-rumus turunannya. Persamaan gas ideal dari PV-nRT, maka P sama dengan nRT per V. Usaha yang diberikan pada gas nanti bisa kita dapatkan dari W sama dengan integral dengan batas bawah V inisial, VF itu V final atau volume akhir dikalikan PdV sama dengan min integral VIVF nRT per V dV. Sehingga karena proses terjadi pada suhu konstan N, R ini merupakan konstanta, maka nRT dapat dikeluarkan dari integral dengan kalkulus integral, sehingga diperoleh W sama dengan min nRT integral V inisial V final per V dV, sehingga diperoleh sama dengan min nRT ln V terhadap V inisial dan V final, sehingga rumus akhirnya W sama dengan nRT ln dari V inisial per V final. Lalu itu tadi tentang kerja kompresi. Nah, kerja ekspansi, mohon maaf. Sekarang kita akan membahas mengenai kerja kompresi. Kerja kompresi adalah kebalikan dari kerja ekspansi. Pada kerja kompresi, volume akhir itu lebih kecil dari volume awal, sehingga nilai delta V itu selalu negatif. Nah, sekarang tolong digambarkan grafik kerja kompresi. Lalu, mengapa kerja kompresi disebut minimum? Nah, pada kerja kompresi itu W sama dengan min PL dikalikan delta V. W sama dengan min PL dikalikan delta V2 min V1, karena V2 lebih kecil dari V1, maka delta V disebut negatif, bernilai negatif, sehingga didapatkan rumusnya W sama dengan PL dikalikan delta V, di mana W adalah kerja luar, PL adalah tekanan luar, V2 volume akhir, V1 volume awal. Nah, nanti ini soal-soal bisa kalian kerjakan, nanti akan kita bahas bersama di WA group. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.